Halo Sobat PTT Lubricants, pada video kali ini kita ingin melakukan pengujian dan pembuktian mengenai viskositas kekentalan oli, yang dimana apakah makin kental suatu pelumas maka akan semakin sulit dilalui benda. Nah, kita akan pakai beberapa oli PTT dengan tingkat kekentalan winter yang berbeda-beda. Ada 0W30, di sini kita ada 5W30, ada 10W30. Nah, ini kan buntutnya sama-sama 30. Terus kita uji pakai bola, gimana perbedaan tenggelamnya bola itu ya Mas ya? Ya. Tenggelamnya bola di saat suhu dingin dan nanti kita bakar nih, kita panasin bolanya, gimana perbedaannya untuk apa namanya? Suhu panas juga. Ya. Nah, nanti ditesnya di 100 derajat Celcius. Di 100 derajat nih, kalian wajib simak banget nih. Apa sih perbedaannya 0W, 5W dan 10W walaupun buntutnya 30. Nih kita akan uji buat kalian nih, buat Sobat PTT Lubricants semua pokoknya. Nah, ini kita pertama mau cemplungin dulu bolanya, yang ini 0W30 ya, nanti kita kasih label. Ini 5W30, ini 10W30. Nah, ini kira-kira kita kasih timer juga. Nanti kita tampilin timer digital dan ini real banget. Nah, ini kita mulai dari 0W30 nih. Ya, 1, 2, 3. Nah, kira-kira kayak gitu yang 0W30. Kita lanjut yang 5W30. 5W30 nih. Hitung 1, 2. Nah, itulah proses penggelindingan bolanya. Sekitar 2 detik. Nah, ini yang 10W30. Tunggu. Yuk. Oh, yuk, Mas. Ya. Tuh. 2. Nah, Sobat PTT Lubricants, nih kita mau bakar sampai bola besinya sampai 100 derajat Celcius kira-kira. Nanti kita cemplungin ke dalam cairan oli dengan SAE yang berbeda-beda tadi. Dan ini warning buat kalian ya, eksperimen ini jangan dilakukan sembarangan di rumah. Nah, kita karena kalau nggak ngerti cukup berbahaya. Biar kita aja yang ngelakuin, kalian cukup nonton videonya dan like, subscribe, komen, udah cukup itu aja. Biar kita yang ngelakuin. Nah, ini kira-kira suhunya 100-an ya nih. Tuh, yuk kita langsung cemplungin aja, Mas. Hati-hati ya. Ya, hati-hati ya. Nah, ini kita coba ke 0W30. 0W30. Nah, kayak gitulah kira-kira Sobat PTT Lubricants. Kita ukur termogan ya. Kita ukur termogan. Nah, ini masuk di kisaran suhu 35 derajat kalau di termogan ini. 36 derajat karena udah didinginkan sama cairan pelumas. Nah, Sobat PTT Lubricants, kita bakar lagi sambil kita termogan nanti di suhu 100 derajat. Nanti kita cemplungin ke yang 5W30 ya. Nah, kita juga udah sedia alat-alat safety kayak apar. Nah, kalian gak usah khawatir. Nah, ini soalnya agak riskan juga nih guys. Iya, ada pemadam kebakaran. Kru kita banyak pokoknya di sini. Nah, ini Sobat PTT Lubricants, ini kisaran suhu ideal ya. Jadi 100 derajat lah ya Mas. 1, hitung ya. 2, 3. Nah, ini kita mau bakar buat yang 10W30. SAE 10W30. Nah, Sobat PTT Lubricants, ini udah selesai kita bakar dan kira-kira suhunya 100 derajat. Kita mau coba masukin ya. 10W30 yuk. 3, 2, 1. Kira-kira kayak gitu ya untuk 10W30. Nanti kita bandingin di video gimana perbedaannya. Nah, Sobat PTT Lubricants, begitulah hasil eksperimen kita kali ini. Jadi di eksperimen ini, untuk angka SAE yang depannya berbeda, misal dari 0,
5, dan 10 itu memiliki waktu yang berbeda juga saat dites menggunakan bearing yang dingin. Tetapi ketika dites menggunakan bearing yang panas, waktu yang didapatkan saat bearing panas adalah konstan alias sama. Kalian bisa cek di data tabel di atas. Nah, pada eksperimen kali ini terlihat kalau angka belakang SAE itu lebih penting di iklim tropis. Tetapi angka depan yang memiliki kode winter berfungsi sebagai awalan dari start engine sebelum mesin digunakan. Jadi, semakin kecil kode winternya, maka mobil akan semakin mudah untuk dipanaskan ketika di starter. Nah, kalau kode di belakang SAE seperti 20, 30, 40, 50 adalah kode yang paling penting di iklim tropis. Dan untuk di iklim subtropis, angka winter yang tinggi ini sudah ditinggalkan karena di sana memiliki musim yang dingin atau musim salju. Karena semakin tinggi angka winter, maka oli akan semakin mudah beku. Nah, kita disclaimer juga nih untuk kalian. Pengujian kali ini bertujuan untuk mengetahui apa perbedaan dari angka depan SAE yang ada pada pelumas. Dan pengujiannya menggunakan akhiran SAE yang sama. Dan pengujian kali ini tidak menggunakan alat yang profesional, dan angka di atas bukan merupakan angka yang didapatkan di lab. Karena untuk uji lab perlu tahap dan alat yang memenuhi standarisasi dan juga dilakukan oleh ahli untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Biasanya untuk pengujian SAE di lab ada alat khusus yang memang standar, mungkin ukuran bearing yang sudah ditentukan, tingkat suhu, dan juga hal-hal standar yang lainnya. Dan eksperimen sederhana kali ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita semua mengenai angka SAE yang ada di pelumas kendaraan. Karena selama ini uji SAE seperti ini biasanya dilakukan di angka belakang yang berbeda. Nah, tapi kali ini kita dilakukan di angka depan SAE-nya nih. Ternyata angka depan SAE juga berpengaruh ya. Nah, di part selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk SAE yang berakhiran 40. Dari 5W40, 10W40, sampai 15W40. Pokoknya kalian harus terus simak channel PTT Lubricants Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.